Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, di sini kita akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya akan diperkenalkan dulu kelompok kita ini. Pertama saya Hadi Munawar, dan kemudian ini yang kedua Ibu Hevi Kristiana, dan yang ketiga Bapak Suroto. Nah, nanti insya Allah kita akan mempraktekkan coaching ini dengan secara bergantian. Dan sebelum kita melaksanakan praktek coaching, mari kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Ya, untuk itu monggo bapak-bapak semuanya kita mencoba mempraktekkan merencanakan dulu apa yang mesti kita bicarakan. Nah, untuk praktek ini nanti kita masing-masing berperan bergantian. Misalnya saya sebagai observer, jenengan berdua menjadi coach dan coachee. Begitu nggih? Nah, ya gitu. Demikian nanti Bu Evi sebagai observer, saya dengan Pak Suroto sebagai coach dan coachee-nya. Ketika Pak Suroto observer, saya coach dan coachee-nya. Nah, nanti masing-masing merasakan pernah menjadi sekali observer, sekali coach, dan sekali coachee, gitu ya. Nah, mungkin ini sebelum dilakukan Pak Suroto bisa menyampaikan dulu nanti babnya apa yang perlu disampaikan, akan di-coachingkan, supaya nanti coachee ya, misal sebagai coachee perlu menyampaikan dulu nanti babnya tuh yang akan dibicarakan apa, ya, supaya nanti coachnya bisa persiapan gitu, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Pak Suroto mau disampaikan dulu. Terima kasih Pak Mun, Bu Hevi. Nanti saya sebagai coach akan menyampaikan permasalahan saya sebagai seorang guru ketika di kelas itu anak-anak kurang perhatian terhadap saya. Antara lain disebabkan oleh jamnya yang udah siang, karena jam saya di SMK Negeri 1 Ngawen sampai jam setengah 4. Kebetulan jam saya sudah di jam siang mendekati sore, sekitar jam 2. Dan pada pagi harinya anak-anak sudah belajar olahraga dan sudah belajar praktek juga, praktek mesin, sehingga saya sebagai guru normatif di sini pendidikan agama, itu anak-anak sudah lelah, kemudian anak-anak sudah merasa jenuh, kemudian diberikan pelajaran ada yang tidak perhatian ke sana kemari dan sebagainya. Itu permasalahan kami di kelas. Kalau Bu Evi akan menyampaikan permasalahan yang saya alami lebih ke kendala pengumpulan LMS dan kegiatan guru penggerak yang sedikit terhambat karena kesibukan lain. Di sini permasalahan saya banyak kegiatan yang berbenturan karena jadwalnya yang sama. Jadi saya berharapnya dengan praktek coach dan coach ini saya menemukan solusi yang terbaik untuk semua kegiatan yang saya jalankan bisa berjalan dengan baik. Ngoten Pak Mun. Kalau saya nanti sebagai coach akan menyampaikan permasalahan tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, itu yang nanti yang akan saya sampaikan begitu. Nah, monggo nanti kita akan bagi masing-masing perannya. Tadi sudah tahu permasalahan akan disampaikan, dan nanti monggo kalau sudah ada pembagian sebagai coach atau sebagai coachee, kita sebagai coach nanti agar menyiapkan pertanyaan yang berbobot mengikuti alur kita, itu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang kita praktekkan nanti menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Jalur Gunung Pak Suroto mampir ke sini. Iya Bu, mohon maaf ini mau ngobrol dengan Ibu. Silakan monggo, ada yang bisa saya bantu Pak, kelihatannya dengan agak kurung gitu. Iya Bu, mohon maaf ini akhir-akhir ini di
sekolahan saya itu saya merasa tidak nyaman Bu Evi. Tidak nyaman kenapa Pak Suroto? Jadi saya itu merasa tidak dipedulikan anak di dalam kelas itu, mengajar di kelas 12 TAB dari berat. Sebenarnya masalahnya seperti apa itu Pak? Ini Bu, jadi ketika saya masuk ke dalam kelas itu, anak-anak itu ada yang tiduran, ada yang rame, semacam itu sih. Tidak niat itu Bu untuk belajar gitu. Kok bisa Pak Suroto? Ya mungkin pertama karena sudah lelah ya anak-anak kan di jam siang. Kedua mungkin karena paginya ternyata olahraga. Dan mapel saya mungkin kurang diminati anak karena mapel membaca Al-Quran. Oh betul. Sepertinya cukup juga ya, cukup membingungkan juga mungkin posisi membingungkan. Adakah tanggapan, maksudnya respon dari anak-anak yang ini satu atau dua anak yang lebih baik dari itu tadi yang permasalahan tadi? Ya karena itu tadi Bu, karena sudah lelah katanya, sudah jenuh dengan pelajaran ini. Karena paginya udah olahraga, siangnya itu udah capek begitu Bu. Oke, dari masalah yang Pak Suroto yang ceritakan tadi, kira-kira pernah ada nggak proses pembelajaran yang tidak membuat lelah, mungkin maksudnya sedikit berbeda dengan hari-hari kemarin? Ya ada tuh. Jadi kalau kemarin tuh saya menggunakan media pembelajaran dengan video dan berdiskusi. Namun kemarin itu kan karena jamnya sedikit, kelas 3 kan harus dioyak untuk segera ujian Bu. Iya, SBKN hanya 3 jam itu anak-anak juga menyayangkan karena terlalu cepat materinya. Namun bagaimana lagi kan itu harus selesai materi itu Bu. Iya. Kira-kira ada motivasi lain untuk menyelesaikan masalah itu nggak Pak? Ada Bu. Apa Pak, mungkin Bapak bisa cerita ke saya? Karena anak-anak itu merasa jenuh dan tidak menarik dengan pelajaran saya. Mungkin karena saya kemarin terlalu cepat memberikan materi, misalnya itu juga anak-anak terlalu capek di siang hari jamnya dan juga sudah lelah karena paginya sudah olahraga, maka saya akan membuat sebuah pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin itu sudah di luar kelas ya, diskusi ya. Itu Bapak sudah dengan motivasi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tadi ya. Sekarang perasaan bagaimana perasaan Pak Suroto sebelum menceritakan ke saya dan sekarang setelah sebagian sudah Pak Suroto ceritakan ke saya? Sebelum saya ceritakan ini bingung Bu, saya panik. Kemudian setelah saya ceritakan ada sesuatu yang nggak ada, kemudian dia bisa. Berarti dari cerita Pak Suroto tadi itu Pak Suroto mulai bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri tentang apa yang dilakukan selanjutnya nih Pak. Iya. Kira-kira rencana Pak Suroto apa ke depannya? Saya akan membuat pelajaran di kelas dengan menarik, dengan diskusi. Kemudian saya akan membuat metode-metode khusus agar anak-anak di tengah-tengah situasi yang lelah, kemudian sudah capek, itu nanti bisa terkait dengan pelajaran saya, mungkin dengan diskusi, bermain peran dan sebagainya. Nah, Pak Suroto kayaknya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Bapak bagaimana perasaannya, sudah lega belum, sudah bercerita? Sudah Bu. Oke Pak, syukurlah kalau Pak Suroto sudah lega. Oleh karena itu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Pak? Saya akan segera mulainya dengan merancang pembelajaran yang menarik untuk anak dengan metode dan strategi pembelajaran yang menarik. Siap ya. Dukungan apa Pak yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen Pak Suroto dalam merubah keadaan yang kemarin Pak Suroto membuat Pak Suroto galau kemarin? Yang jelas untuk sarana prasarana kami perlu LCD dan juga perlu internet untuk mengajak anak
bagus sekali ya Pak. Saya juga berharap segera terselesaikan kegalauan Pak Suroto dan bisa bekerja dengan hati yang senang tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam kegiatan pembelajaran. Ada lagi yang mungkin masih Pak Suroto rasakan membuat resah? Ya mungkin itu Bu, untuk jadwal pelajaran saya itu berada di jam akhir. Jam akhir kalau SMK itu sampai setengah 4. Oh gitu ya. Dan mungkin kami minta rolling jadwal lah. Iya. Apalagi paginya sudah olahraga, Iya. sudah praktek di produktif, Iya. ya, alat berat di mesin kan juga di akhir-akhirnya juga mungkin anak dan sampai juga kurikulum sama juga. Semoga segera terselesaikan ya Pak. Berarti Pak Suroto sudah menemukan motivasi, sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Suroto. Jadi saya juga hanya bisa berharap Pak Suroto juga segera nyaman dan tenang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga Pak Suroto senantiasa senang dalam kegiatan pembelajaran ini Pak. Nanti kapan-kapan mau ngobrol lagi. Oke siap Pak. Iya. Waktunya ada perkembangan. Iya. Siap. Langsung ditanggapi pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai observer akan memberikan refleksi atas kegiatan coaching ini. Ada 4 yang menjadi titik tekan dalam ini refleksi ini. Pertama, dari sisi tujuan. Dari sisi tujuan ini tadi coaching itu tidak sempat menyampaikan tujuannya mau apa, tapi menyampaikan masalahnya. Itu yang pertama, catatan dari sisi tujuan ya. Dari sisi tujuan itu, dan kemudian dari sisi coachnya, mestinya ketika sebelum masuk identifikasi itu pertanyaannya yang ringan-ringan dulu. Nah nanti kalau sudah sampai ke identifikasi baru ini pertanyaannya yang rada meningkat. Tetapi tadi dari awal sudah langsung ke pertanyaan identifikasi sehingga malah coachingnya lupa menyampaikan tujuan. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk identifikasi tadi itu saya lihat dari masalah yang disampaikan, identifikasinya itu belum lengkap sebenarnya. Nah, identifikasi belum lengkap. Nah, padahal kalau identifikasi itu belum lengkap nanti rencana akan berpengaruh kepada rencana aksi. Sehingga nanti tadi kelihatan sekali karena identifikasinya itu sangat singkat dan belum lengkap, maka rencana aksinya itu juga singkat, sangat singkat sekali. Nah ini pengakibat dari itu tadi, kemungkinan identifikasinya kurang banyak ya, identifikasinya ini kurang banyak, sehingga rencana aksinya juga sedikit yang muncul dari coachingnya. Nah kemudian ketika sampai pada tahapan tanggung jawab, nah ketika sudah sampai tanggung jawab kan memastikan pelaksanaan rencananya. Tapi ketika menyampaikan tanggung jawab juga pertanyaan dari coach itu ada menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kembali ke identifikasi. Nah ini refleksi dari praktek yang coaching yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suroto. Waalaikumsalam Pak Mun. Sehat Pak Mun? Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Mun? Yang mau tanya ini Pak Suroto ini ada waktu ngobrol sebentar? Oh ada. Sedang nanti. Di sini. Ini kan sekolah saya kan ini menerapkan kurikulum yang berubah dan saya lihat ada beberapa hal yang saya itu masih mengalami kendala. Nah, maksud saya kesini itu gini Pak, saya ada ingin mencari penyelesaian implementasi kurikulum di sekolah saya.
karena ini hal yang baru gitu loh. Jadi kita membicarakan tentang penyelesaian tadi ya. Iya, kan ini barang baru ya Pak. Baru ya. Iya, barang baru, apalagi sekarang pemerintah itu kan tidak apa ya, ada diklat, nggak ada apa, disuruh menerapkan, suruh belajar sendiri. Nah, sebagai pelaksana kan ya kita meraba-raba gitu. Nah, ya makanya saya datang ke Pak Suwoto. Nah, barangkali nanti setelah ini bisa menemukan langkah yang bagus lah begitu. Itu maksud saya gitu. Kira-kira apa yang akan kita capai dalam obrolan siang hari ini Pak? Nah ini nanti saya tuh ingin ada trik-trik yang mudah, ringan, bisa dilakukan di sekolah supaya implementasi kurikulum ini benar-benar dapat dilakukan gitu Pak. Nah karena apa gunanya kurikulum kalau nggak bisa dilaksanakan gitu. Ya, terus kamu kira-kira bisa diceritakan kamu situasi atau kondisi saat ini yang kamu rasakan atau alami? Jadi begini Pak Soto, di sekolah saya itu kan ada 2 kepala kelas. Ya. Gurunya yang satu sepuh, yang satu itu sepuh. Ketika akan menerap belajar kurikulum itu udahlah aku ikut-ikut aja, menurut aja. Dan 3 guru yang lain udah semangat belajar. Ini kondisi gurunya seperti itu. Nah kemudian ada lagi ini buku paket itu jelas ada, nggak ada buku paket. Adanya hanya capaian pembelajaran. Adanya buku paket itu pun hanya itu ya, hanya apa yang itu capaian pembelajarannya yang lama begitu. Oh gitu ya. Nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai sama sekali. Kan biasanya selama ini logikanya guru itu kan yang mengajar adalah guru paketnya. Iya. Kurikulum sekarang ini aneh. Ya mungkin inilah perubahannya. Gitu. Hanya diberi capaian pembelajaran, materinya disuruh nyari sendiri. Apa ini nggak susah gurunya? Ya iya. Ini kondisi kayak gitu. Jadi apa yang Pak Mun ingin dari terkait dengan permasalahan ini? Ya saya inginnya tuh begini, guru saya itu belajarnya itu tenanan, karena ini barang baru, belajarnya ayo itu tenanan. Lah ini yang satu sudah sepuh, ada kesendak belajarnya, yang 3 ini pun meskipun muda, tapi mau melakukan, mau belajar itu juga saya harus dorong lagi. Harus diajak-ajak lagi. Kalau nggak dioyak-oyak gitu, ya nggak jalan-jalan gitu. Nah, ya Allah, gimana ini mau menerapkan kurikulum kalau seperti ini caranya kan gitu. Ini loh masalah-masalah di ini. Belum lagi nanti pas pelaksanaan itu ya sepertinya kok nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Ini ya masih menggunakan model-modelnya yang seperti kurikulum yang lama. Padahal ini pembelajarannya kan beda mestinya sekarang itu. Iya. Karena kalau saya pelajari itu kok gitu, ada diferensiasi apa gitu ya. Itu pembelajaran gitu. Ternyata pembelajarannya juga sama saja seperti kemarin. Iya. Ada perubahan. Saya itu ingin untuk ada perubahan itu di kalangan guru saya, di teman-teman satu sekolah saya itu. Terus garis besarnya kira-kira apa yang perlu ditarik dari sini? Makanya saya itu pertama kali itu untuk biar sampai ke sana itu akan ini mendatangkan narasumber yang betul-betul bisa memahamkan teman-teman itu yang akan saya lakukan pertama kali begitu. Makin menanamkan pemahaman kurikulum itu dengan mendatangkan narasumber. Nah, terus yang kedua itu tapi ini masih angen-angen ya, mengenang ini Bu Kepala Sekolah itu. Nah, Bu Kepala Sekolah itu mau saya lobby untuk lebih apa ya istilahnya menyemangati teman-teman itu untuk belajar. Karena kalau yang nyuruh saya itu ya foto sama-sama teman lah gitu. Tapi kalau yang berkepala kan beda. Nah itulah yang ini. Yang kemungkinan yang paling praktis bisa lakukan itu. Iya. Ini kita kasih Pak Mun selanjutnya ya. Iya, dan sebenarnya ada beberapa lagi sih, beberapa yang mungkin saya tanyakan. Dan ini
gini, mau saya tahu mau ini membentuk komunitas belajar di sekolah. Tapi ini kan tidak mungkin saya sendiri, nggak mungkin saya sendiri. Jadi nanti di komunitas belajar di sekolah itu akan bersama-sama mempelajari guru-guru yang baru ini supaya paham betul dan sampai bisa melakukan praktek dengan baik. Itu angan-angannya itu. Kira-kira Pak Mun, supaya Pak Mun bisa mencapai tujuan dalam beberapa minggu depan, apa rencana konkret yang akan dilakukan oleh Pak Mun? Ya jelas langkah pertama itu suatu kepala sekolah. Itu langkah pertama ya bagaimanapun kepala itu kan panglimanya di sekolah gitu. Itu saya mau suatu dulu kepala sekolah. Mau iya akan saya sampaikan angan-angan saya itu. Nah, kira-kira kapan itu akan mulai? ya dalam pekan-pekan ini tetap mau saya coba. Nah, mungkin nanti setelah kepala pulang dari diklat di BPRT besok kan sudah selesai diklatnya. Nah, kemungkinan setelah diklat itu selesai berarti kan baliknya 2 hari lagi nah, akan saya soal di kepala sekolah akan saya sampaikan rencana saya tadi itu. Nah, kemudian kita dulu nanti kondisinya seperti ini, guru motivasi dan kita butuh lembaga ya lembaganya itu komunikasi belajar tadi itu. Nah semoga saja nanti buka kelas setuju dengan apa saya sampaikan itu. Jadi asuhan untuk membentuk komunitas belajar di sekolah dan kemudian di komunitas belajar sekolah itu nanti saya akan mendatangkan narasumber yang kompeten untuk mengajari teman-teman itu menguasai kurikulum merdeka yang baru ini. Ya bagus itu Pak Mun, lanjutkan. Kemudian siapa kira-kira yang Pak Mun ajak bisa membantu dari rekan-rekan guru mungkin atau yang lain membantu pertemuan? Nah ini selama ini kan saya sering saya sering kontak-kontak dengan narasumber dari BPKP. Nah kan saya sering ikut ini ya webinar gitu ya, ikut dengan webinar mereka dan sering berkomunikasi lewat handphone. Nah inilah orang-orang yang nanti akan saya libatkan untuk ini ya. Dan mungkin nanti yang dari BPKP itu saya libatkan sebagai narasumber. Itu nanti akan saya masukkan di situ. Dan nanti ada teman saya kebetulan kan ada sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Nah ini yang akan saya ajak juga nanti menjadi narasumber di komunitas belajar saya. Nah ini dan ada juga ini orang wali murid ini kebetulan ini ya wali murid itu menjadi itu loh trainer. Karena ini ya sebagai pengawas. Nah, sebagai pengawas dia punya soal sama saya. Nah, meskipun bukan pengawas pembina di sekolah saya, tetap akan saya libatkan sebagai bentuk kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Nah, gitu lah. Ya, itu yang mungkin bisa saya libatkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagus itu. Kemudian apa yang bisa Pak Mun simpulkan dari obrolan kita di siang hari ini? Lumayan. Kalau kemarin itu saya hanya sekedar angan-angan gitu. Setelah bincang-bincang ini ternyata angan-angan itu semakin jelas dan rencana aksinya juga semakin nyata gitu. Terima kasih Pak Suroto atas ininya ya pencerahannya semoga ini. Nggak terpikirkan sebelumnya. Hebat, pokoknya tidak Pak Mun luar biasa hebat. Jualan punten ini sebentar lagi mau ya ada agenda lain. Saya mohon pamit dulu. Nanti kita bisa pindah-pindah lagi Pak Mun ya. Kapan-kapan kita pakai HP. Semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sebagai observer saya akan menyampaikan hasil observasi saya dari praktek coach dan coaching yang sudah dirasakan Pak Suroto dan Pak Munawar. Dalam kegiatan tadi tujuan coach sudah menanyakan tujuan, sehingga coaching sudah menyampaikan tujuan dengan utuh. Pada identifikasi masalah
coach juga sudah mampu menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Koji, dan Koji pun sudah menyampaikan dengan rinci apa saja rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Koji. Di tanggung jawab, coach juga sudah sebelumnya memancing menggali Koji untuk menyampaikan tanggung jawab yang akan dilakukannya. Sepertinya hanya itu observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saya mengganggu waktunya. Niki mumpung lewat saya mampir. Dari mana? Ini tadi dari dinas mengumpulkan laporan. Saya ngertos sendirian di depan sekolah, saya mampir. Cuma mau ngobrol, Pak. Lah dari dinas itu ada masalah apa lagi itu? Di dinas itu mengumpulkan Pak laporan bos, tapi saya malah sebenarnya baru galau Pak, resah rasanya. Jadi kayaknya saya butuh seseorang yang saya anggap sudah dewasa dan bijaksana untuk bisa jadi tempat sharing saya, Pak. Ya, mau sharing masalah apa? Masalah saya itu akhir-akhir ini merasa resah dan galau sekali. Semua pekerjaan rasanya tidak ada yang bisa saya selesaikan dengan baik. Sampai keluarga kadang itu jadi sasaran, Pak. Itu masalahnya. Nah, terus maksudnya dari masalah itu mau dibiarkan atau diselesaikan? Saya itu pengen ada solusi, Pak, biar semuanya berjalan dengan baik. Pak. Nah, masalah apa saja berarti? Coba dilanjut dulu. Saya itu terlalu banyak tugas yang terbengkalai. Saat ini saya ikut guru menggerak. Tugas-tugas saya itu numpuk, Pak. Banyak yang telat, bahkan ada yang tidak bisa saya kirim karena sudah terlambat. Jadi harus menunggu Bu Fasilitator membukakan pintunya dulu baru bisa saya kirim. Yang kedua, sekarang ini juga mau sudah pelaksanaan PAS toh, Pak, penilaian akhir semester. Korelasi sudah, tapi untuk memasukkan ke rapotnya aplikasi rapot masih terkendala tugas-tugas yang lain. Belum lagi akhir tahun laporan bos juga menunggu. Belum lagi murid-murid saya sedikit rewel kalau saya tinggal itu rumongso nggak diperhatikan ya. Belum lagi nanti di rumah anak saya protes, saya pegang laptop terus. Rasanya itu lelah sekali, Pak. Bagaimana terus saya udah bosen saya itu. Jadi itu beban pekerjaan tugas itu menumpuk-numpuk gitu ya? Iya, Pak, beban pekerjaan yang banyak dan menumpuk sampai saya bingung mau saya ngapakan itu. Ya. Kalau pekerjaan yang menumpuk seperti itu, sebelumnya sudah ada punya rencana untuk menyelesaikan sebelum kesini tadi maksudnya? Saya itu menurut saya, Pak, kalau masalah-masalah saya ini sebetulnya akan tertangani kalau saya bisa mengelompokkan yang harus segera saya lakukan atau masih bisa saya tunda, mungkin seperti itu, Pak, sepertinya. Memprioritaskan tugas maksud saya. Jenengan bisa menguruskan prioritas tugas itu. Sepertinya bisa, Pak. Kayaknya saya bisa membuat to-do list ya, per hari gitu. Mungkin yang pekerjaan harus saya selesaikan sekarang, bisa saya selesaikan besok. Jadi saya bisa fokus ke pekerjaan hari ini harus saya selesaikan sehingga saya tidak mengorbankan perhatian saya ke siswa dan keluarga, Pak. Ya. Selain itu membuat rencana dan membuat ini ya apa tadi itu scheduling ya. Itu terus kalau sudah terscheduling pelaksanaannya kalau itu nanti apakah benar-benar bisa tertata dan terencana kan itu
misalnya saja dibuat schedule-nya masih dimungkinkan ada tunjangan atau enggak pekerjaan itu? Kalau saya konsekuen dengan apa yang saya schedulekan tadi, saya berharap pasti bisa Pak, karena sebelumnya pun saya sudah ada tugas-tugas seperti bendara bos, membuat laporan bos itu sudah saya lakukan dulu. Tapi kan karena bertambahnya tugas-tugas dan saya juga nyambui untuk nulis itu kadang yang membuat bertambahnya lagi tugas saya. Dengan membuat schedule sepertinya semua akan tertata dengan baik Pak. Bisa diceritakan jeda waktu antara kegiatan satu dengan yang lainnya? Karena ini sudah selesai penilaian akhir semester toh Pak, jadi saya tinggal mengolah nilai, memasukkan nilai ke e-rapotnya, terus saya bisa menyelesaikan laporan bos saya saat waktu senggang, terus saya juga masih bisa nggatek murid-murid saya yang kebetulan sudah selesai penilaian akhir semester, kan anak-anak lebih banyak bermainnya ya Pak. Terus karena saya kan ngajarnya di kelas rendah, jadi kalau bu gurunya nggak ngetok di kelas itu anak-anak mesti ribut seperti pitik golek babone seperti itu. Di rumah juga saya bisa menggoni anak saya, ngajarnya anak saya tanpa mengurangi ketugasan yang harus saya selesaikan. Insya Allah sebelum saya istirahat saya masih bisa menguak tugas-tugas di LMS walaupun hanya sebentar dan menyegerakan yang harus saya kumpulkan untuk saya kerjakan. Seperti itu kayaknya Pak. Jadi sisi waktu dan jeda antara kegiatan dimungkinkan ya. Iya. Ini sekiranya ada yang tertunda bagaimana? Apakah menjadi beban lagi? Misalnya rencananya hari ini buka LMS, tapi tidak dibuka LMS-nya, nah, terus malah mengerjakan yang lain. Nah, dari yang schedule jenengan buat tadi, sekiranya ada satu saja yang tidak dilakukan, apakah berpengaruh pada yang lain? Kayaknya tidak Pak. Ya. Jadi schedule-nya itu saya harus membuat schedule yang agak longgar di setiap harinya untuk ngawekani tugas hari ini yang tidak selesai bisa dilanjutkan di hari besok. Oh iya. Jadi aman ya. Aman Pak, iya. Nah, berarti dengan rencana seperti itu dimungkinkan bisa teratasi ya. Iya Pak. Pekerjaan yang menumpuk tadi itu, Iya. LMS selesai, kemudian itu tadi dimungkinkan bisa. Iya. Semua tugas bisa saya selesaikan sesuai Pak, sesuai waktu yang harus selesai saat itu, sesuai deadline-nya. Nah, terus jenengan nanti akan membuat menyusun schedule-nya dimulai kapan kira-kira? Setelah saya pulang dari sini, kayaknya saya harus sudah mulai membuat schedule yang bisa saya tempel di rumah dan di sekolah. Jadi saya bisa kelingan mana yang sudah saya kerjakan, mana yang belum. Gitu. Jadi setelah ini langsung membuat schedule ya? Iya. Nah, berarti saking menumpuknya pekerjaan. Iya, saking luar biasanya. Masya Allah. Nah, terus ini bagaimana orang-orang yang bisa dilibatkan untuk jalannya nanti menyelesaikan pekerjaan ini supaya tidak menumpukkan ini bisa sukses, bagaimana pelibatan? Tentunya dukungan dari keluarga itu sangat utama. Saya minta tolong suami saya untuk sedikit memperhatikan, lebih banyak mencurahkan waktunya untuk anak saya, menggantikan posisi saya, peran saya saat saya sibuk, itu jelas. Yang kedua, meminta dukungan ibu kepala sekolah, karena kadang kan rekan sejawat belum tentu bisa menerima kesibukan kita. Tapi kalau ibu kepala yang sudah sejak awal mendukung saya untuk maju ke guru penggerak itu, insya Allah lebih bijak dan lebih bisa menerima kesibukan saya. Jadi kalau saya pas sibuk, kalau saya minta tolong rekan sejawat kan kesannya saya memerintah, tapi dengan bantuan kepala sekolah, bu kepala sekolah bisa menggerakkan hati beliau-beliau untuk ikut menghandle apa-apa yang bisa saya kerjakan di sekolah, begitu Pak.
Berarti jenengan malah sudah ini ya, malah sudah punya gambaran orang-orang yang dilibatkan. Iya Pak. Oh, Jadi malah sampai di sini saya sharing dengan Pak Mun tadi itu, terus banyak rencana yang bisa saya kerjakan besok apa-apa itu sudah jadi ketemu mengalir semua Pak di sini. oh ya, alhamdulillah. Iya, Semoga masalahnya Bu Evi segera tuntas semuanya. Iya. Dan saya doakan semoga keluarga sehat, Amin. anak-anak sehat, Amin. sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Nah, Doa yang sama kagem Pak Mun sekeluarga niki ganjen jamnya juga sudah jam mendekati absen pulang. Saya juga mau jemput anak saya, nanti enggak anak saya juga kapilan lagi. Saya nyuwun pamit, matur nuwun sangat sudah memberikan banyak pencerahan pada saya hari ini. oh ya, sama-sama terima kasih dan monggo sebelum tindak ada bicara Ibu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua obrolan cerita yang hebat luar biasa Pak Mun, Bu Evi ya. Tadi disampaikan sudah ada tujuan dari coaching ya, dan juga dari coach. Pertanyaan saya aktif sekali, saya runtut, begitu juga dengan coaching ya. Jadi tujuan sudah bagus disampaikan, tujuan coaching ya. Identifikasi memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Sudah runut juga, sudah lengkap, bagus, bisa menggali secara banyak di identifikasi ini. Kemudian rencana aksi memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya sudah disampaikan semuanya dan seorang coach tadi sudah menyampaikan dengan runtut dengan sempurna. Tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya sudah disampaikan juga oleh coaching dan tadi sudah tanggung jawab ya, kapan akan dimulai dan disampaikan, kemudian siapa yang akan membantu terlibat, dukungan disampaikan, kemudian kesimpulan dari obrolan sudah disampaikan juga. Alhamdulillah ini luar biasa, bisa menginspirasi kita semuanya membaca tentang langkah coaching, penerapan coaching dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sedikit refleksi dari kegiatan yang kami lakukan tadi, praktek coach dan coaching menggunakan alur tirta. Praktek yang pertama, coachnya saya Hevi Listiana, coachingnya Bapak Suroto dan observer Bapak Munawar. Praktek pertama belum begitu melaksanakan alur tirta dengan baik. Namun di praktek kedua yang dilaksanakan dengan coach Bapak Suroto, coachingnya Bapak Munawar dan observer saya sudah mulai berjalan alur tirta sesuai yang diharapkan. Sementara praktek ketiga, alur tirta sudah terlihat jelas dan sesuai alur yang diharapkan dalam praktek coach dan coaching yang kami laksanakan dengan coach Bapak Munawar, coachingnya saya Hevi Listiana dan observer Bapak Suroto. Demikian yang sudah kami praktekkan, semoga menjadi banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.